Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tarikh, yang mana kita telah masuk kepada bahasan khilafah Umar ibn al-Khattab, dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang biografi Umar ibn al-Khattab sejak kelahirannya, dan kita telah sampai kepada Islamnya Umar ibn al-Khattab. Dan berikutnya adalah tentang kehidupan Umar ibn al-Khattab setelah masuk Islam dan sebelum diangkat sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, yang paling di depan dalam mengawal dakwah Islam, yang mana kita tahu bahwasanya Umar sebelumnya adalah musuh yang paling dikhawatirkan oleh kaum muslimin. Namun setelah beliau masuk Islam, maka beliau menjadi orang yang terdepan dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat Allah telah mengizinkan kepada nabinya untuk berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, tentu dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tidak memakai anjuran ini. Umar ibn al-Khattab di saat mau berhijrah, sebelum ia berangkat menuju ke Madinah, beliau melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian setelah itu mengumumkan kepada halayak, terutama musuh-musuh Islam, dengan mengatakan barang siapa yang ingin ibunya itu bersedih karena kehilangan putranya, dan barang siapa yang ingin anak-anaknya menjadi yatim dan istri-istrinya menjadi janda, maka temui saya di belakang lembah ini. Ini adalah tantangan Umar terhadap siapapun yang ingin menghalangi hijrahnya beliau. Ada ahli tarikh yang menyatakan bahwasanya tidak ada satupun yang berani menghadapi tantangan ini. Ada pula yang menyebutkan seperti di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kalau enggak salah, tantangan ini dijawab oleh beberapa orang, namun tidak berani sendirian.
mereka main keroyokan sehingga terjadi perkelahian, yang mana perkelahian ini dimulai sejak pagi hari dan berakhir di sore hari. Dan Umar babak belur ya, sampai dia tersungkur jatuh. Namun ia tetap berhijrah ke Madinah tanpa rasa takut sedikit pun. Kemudian setelah berhijrah di Madinah, Umar ibn al-Khattab selalu mengikuti peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua peperangan itu dihadiri oleh Umar ibn al-Khattab. Bahkan Umar ibn al-Khattab senantiasa berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di perang Uhud, yang mana pada peperangan ini pada mulanya kaum muslimin berada di atas angin karena wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanggar oleh sebagian sahabat, terutama pasukan pemanah. Mereka lengah dan dikira peperangan sudah usai, maka mereka turun, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya mengingatkan, dalam kondisi apapun sebelum ada aba-aba untuk turun jangan kalian turun. Namun wasiat ini dilalaikan sehingga Khalid bin Walid, yang mana pada perang Uhud ini beliau adalah panglima orang-orang kafir, sehingga berputar balik kembali dari belakang dan dihantam pasukan pemanah tadi dengan mudah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terluka di mukanya. Tentu di antara sahabat yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umar ibn al-Khattab. Begitu pula di perang Hunain. Perang Hunain juga seperti itu. Pada awalnya kaum muslimin ini juga kocar-kacir, karena setelah Fathu Makkah peperangan ini terjadi, merasa jumlahnya banyak sehingga meremehkan musuh. Pada awalnya juga kalah, namun akhirnya memang kaum muslimin yang menang. Namun di saat yang genting ini juga Umar selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar ini saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini juga sebagai mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn al-Khattab itu terkenal dengan pikiran yang brilian, pikirannya yang jernih, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun itu membenarkan ide-ide dari Umar. Banyak sekali ayat, seperti ayat khamr, pengharaman khamr. Sebelum ayat ini turun, Umar itu sudah berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a. Ya Allah, berilah kepada kami ini penjelasan dengan penjelasan yang benar-benar terang, yang bisa menyembuhkan hati yang gundah. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian judi, kemudian ya semacam judi juga, dadu, itu semua adalah amalan-amalan yang najis, termasuk dari amalan syaitan. Maka jauhilah supaya kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Begitu pula ayat tentang isti'dzan. Pernah Umar ibn al-Khattab itu tidur di siang hari. Nah, di saat tidur itu ada tamu dari seorang budak atau anak
kecil langsung saja nyelonong tanpa meminta izin untuk dibukakan pintu. Nah, di saat melihat budak ini masuk dan Umar mungkin sebagian auratnya itu terbuka, merasa risih dengan perbuatan yang semacam ini, sehingga ia berharap alangkah baiknya kalau di jam-jam istirahat itu siapapun yang mau bertamu itu minta izin dulu. Jika diizinkan masuk, jika tidak diizinkan kembali. Maka turunlah ayat isti'dzan itu. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat qabla salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah wa min ba'di salatil isya thalathu awratil lakum. Jadi ada 3 waktu yang hendaknya seseorang itu meminta izin kepada kalian di saat mau bertamu. Tentu waktu itu adalah waktu setelah zuhur, karena itu adalah waktu istirahat. Kemudian setelah isya dan juga sebelum sholat fajar. Kemudian di antara pemikiran Umar yang dibenarkan oleh wahyu adalah menjadikan makam Ibrahim tadi. Umar meminta usul kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jikalau makam Ibrahim itu dijadikan tempat untuk melakukan sholat. Maka turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Di antara ide Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berharap supaya istri-istri Nabi itu memakai hijab, dengan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang menjumpai istri-istrimu itu ada kalanya orang yang baik, ada kalanya orang yang fajir. Alangkah baiknya kalau istri-istri Anda itu memakai hijab. Maka turunlah ayat hijab, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian itu bertanya kepada mereka suatu perhiasan, maka tanyakanlah mereka dari belakang hijab. Dan banyak lagi ayat-ayat yang turun yang membenarkan ide Umar ibnul Khattab, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi wa huwal faruq farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebenaran itu atas lisan Umar dan hatinya, dan dialah Al-Faruq. Jadi laqab Al-Faruq itu adalah laqab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar ini memang adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga dari bagusnya ide-ide Umar ini, di saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Umar adalah ketua penasehatnya. Jadi Abu Bakar itu juga membentuk tim penasehat, dan ketuanya adalah Umar ibnul Khattab. Sehingga di saat mau melangkah melakukan apapun, Abu Bakar selalu bermusyawarah, minta saran dari Umar ibnul Khattab.
Kemudian khilafah diberikan kepada Umar Ibnul Khattab. Kita tahu pada bahasan yang lalu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu meninggal pada hari Senin di sore hari, dan dimakamkan atau disolatkan itu di malam hari, dan yang memimpin tentunya adalah Umar Ibnul Khattab. Namun sebelum beliau meninggal, saat-saat sakit, yang mana Abu Bakar ini sakit sebelum meninggal itu 15 hari, merasa ia sudah mau berpisah dengan dunia ini, Abu Bakar As-Siddiq memanggil beberapa teman-teman yang dianggap mumpuni untuk dimintai musyawarah. Sehingga dipanggillah beberapa orang, dan diantaranya adalah Utsman bin Affan. Tujuan Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan adalah untuk menulis, dengan mengatakan, wahai Utsman, tolong tulislah wasiat saya. Tulis, bismillahirrahmanirrahim, hadza ma ahida bihi Abu Bakar bin Abi Quhafah fi awakhiri ahdihi bid dunya kharija minha. Ini adalah sesuatu yang ditentukan, yang diharapkan oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah di akhir-akhir masanya di dunia yang sebentar lagi akan keluar darinya. Wa inda awwali ahdihi bil akhirati dakhilan fiha, dan di saat awal masanya untuk masuk ke alam akhirat, haitsu yu'minul kafir wa yuqinul fajir wa yusaddiqul kadzib, yang mana orang kafir itu akan segera yakin, beriman bahwasanya akhirat itu ada, dan orang yang fajir itu juga akan yakin, dan para pendusta itu nantinya akan mengiyakan. Inni astakhlaftu alaikum ba'di Umar bin Al-Khattab. Sesungguhnya aku meminta kepada Umar ibn Al-Khattab untuk menjadi pengganti diriku atas kalian. Fasma'u lahu wa ati'u. Maka dengarkanlah dan taatilah dia. Fa in adila fadzalika dhanni bihi wa ilmi fihi. Kalau nanti Umar itu berbuat adil, maka itu adalah prasangkaku, dan itu adalah ilmuku, sepengetahuanku tentang dirinya. Wa in baddala falikulli imri'im maktasab. Kalau ia tidak seperti itu, bahkan sebaliknya, tentu bagi setiap orang itu balasannya adalah apa yang dilakukan. Wal khairu aradtu wala a'lamul ghaib. Dan kebaikanlah yang aku harapkan, dan aku tidak tahu tentang hal yang gaib. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamunqalabi yanqalibun. Tentu orang-orang yang berbuat zalim itu pasti akan tahu resiko pada akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ini adalah wasiat Abu Bakar yang disuruh supaya ditulis oleh Utsman bin Affan, yang nantinya itu dibacakan kepada kaum muslimin. Kemudian Utsman diperintahkan untuk mengumumkan kepada kaum muslimin, tentu setelah Abu Bakar meninggal. Sehingga besok harinya setelah Abu Bakar itu dimakamkan, maka Utsman melaksanakan perintah tadi, mengumumkan kepada kaum muslimin bahwasanya pemimpin setelah Abu Bakar adalah Umar bin Affan, Umar ibnul Khattab. Maka kaum muslimin tidak ada satupun yang menentangnya, semuanya sepakat, sehingga mereka semua membaiat Umar ibnul Khattab menjadi pengganti Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang kedua. Nah, inilah proses pengangkatan
Umar ibn Khattab sebagai pemimpin bagi kaum muslimin setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian pembukaan kota yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab di masa kepemimpinannya. Umar ibn Khattab adalah pemimpin yang paling lama dalam masa jabatannya. Jadi kepemimpinan dalam Islam, dalam khalifah pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu tidak dibatasi waktu seperti yang kita ketahui di negara kita. Selama pemimpin itu masih sanggup, maka ia menjabat sebagai pemimpin. Dan Umar ibn Khattab masa jabatannya, masa memimpin kaum muslimin itu selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Kapan itu dimulai? Dimulainya pembaiatan tadi itu adalah pada tanggal 22 Jumadil Akhir. 22 atau 23 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah. Apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab? Tentu yang dilakukan adalah melanjutkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu di zaman Abu Bakar As-Siddiq di saat memimpin juga melanjutkan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Apa yang digariskan oleh Rasulullah adalah menyiapkan peperangan untuk menghadapi dua kekuatan pada waktu itu. Sehingga Abu Bakar melanjutkan. Di masa Abu Bakar itu dalam satu waktu menyiapkan kekuatan untuk menghadapi dua penguasa dunia saat itu, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Dalam satu waktu kaum muslimin. Nah, sehingga di saat Umar menjabat tentu melanjutkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu berjihad di jalan Allah dalam mendakwahkan agama Islam. Kita tahu di masa Abu Bakar As-Siddiq, bangsa Persia itu sudah hampir ditaklukkan oleh kaum muslimin, yang mana yang diarahkan ke sana itu adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Namun Khalid bin Walid itu belum tuntas menyelesaikan atau menguasai seluruh Persia. Di saat Persia sudah tidak begitu genting, kemudian menyaksikan bahwasanya kekuatan kedua yang menghadapi bangsa Romawi yang ada di Syam itu membutuhkan bantuan, maka Khalid bin Walid itu dengan beberapa pasukan membantu kaum muslimin yang ada di Syam dalam menghadapi bangsa Romawi. Sehingga di Persia di sana itu yang menggantikan Khalid adalah Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani. Nah, sehingga di masa kepemimpinan Umar itu kembali lagi yang tadinya di masa Abu Bakar itu ditinggalkan, maksudnya tidak begitu diutamakan menghadapi bangsa Persia, namun di masa Umar ibn Khattab itu dikembalikan lagi ke sana untuk dituntaskan, untuk segera diselesaikan. Kenapa? Karena
kekuatan Romawi, bangsa Romawi yang ada di Syam itu sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan dengan peperangan kemarin yang sudah kita bahas, yaitu perang Yarmuk, yang mana jumlahnya itu sangat tidak imbang. Bangsa Romawi kurang lebih 200-an ribu, sedangkan kaum muslimin hanya sekitar 40-an ribu. Namun di perang Yarmuk ini mereka kalah. Sehingga apa? Kekuatan bangsa Romawi itu boleh dikatakan selesai, walaupun belum selesai. Sehingga Umar ibn al-Khattab mengembalikan lagi untuk membuka Irak dan kota-kota yang dikuasai oleh Persia. Di sini dikatakan, ini adalah sebuah kitab yang ringkas, kitab tentang tarikh Khulafa ar-Rasyidin. Tentu ini adalah ringkasan dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, karena marja utamanya ringkasan ini dua, yaitu Tafsir At-Tabari dan Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Di sini dikatakan, wajjaha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hammahu li fathil Iraq wa biladil Furs ba'da an itma'anna ala salamati wad'il jayshil islami fi biladis Syam. Jadi Umar itu mengarahkan hammahu, keinginannya untuk membuka Irak serta kota-kota Persia setelah merasa tenang atas keselamatan pasukan kaum muslimin di negara-negara Syam. Wa arafa anna ar-Rum qad irtaddu ala aqabihim ba'da mawqi'atil Yarmuk wa annal muslimina yantaqiluna min nasrin ila nasrin. Setelah tahu Umar bahwasanya bangsa Romawi itu telah istilahnya kabur dari kota-kota yang dikuasainya di daerah Syam setelah kekalahan mereka di perang Yarmuk. Setelah peperangan Yarmuk itu kaum muslimin terus mengembangkan sayapnya. Di daerah-daerah Syam itu terus dikuasai. Masuk ke suatu daerah, terkadang ada yang melawan, terkadang ada yang merasa tidak mampu dengan kekuatan kaum muslimin, sehingga terus pembukaan kota itu terus terjadi. Nah, setelah merasa mampu kaum muslimin yang ada di daerah-daerah kekuasaan Romawi, Umar itu kembali mengarahkan untuk membuka Irak dan kota-kota Persia lainnya. Wa qad balagha min ahammiyati hadzal amr wa huwa fathul Iraq wa Faris fi nadharil khalifah annahu raghiba fi ayyaqudal juyush binafsihi. Dan saking pentingnya menurut Umar ibn al-Khattab untuk segera menguasai Irak dan sekitarnya, Umar itu ingin yang memimpin peperangan itu adalah dirinya sendiri. Walakinna jamharatal muslimin asyarat alaihi ayyukima wa yanduba lidzalika rajulan min kibaris sahabah. Akan tetapi rata-rata mayoritas kaum muslimin itu tidak setuju. Bahkan mereka meminta supaya Umar menunjuk saja salah satu pembesar kaum muslimin untuk menjadi panglimanya. Fawafaqa Umar anhu ala dzalika wastaqarra ar-ra'yu ala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sehingga Umar itu diminta kebanyakan kaum muslimin supaya tidak ikut, maka akhirnya Umar menyetujuinya. Dan pandangan Umar, pilihan Umar itu untuk menghadapi kekuatan Persia itu bukan Khalid bin Walid lagi, akan tapi pilihan itu jatuh kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa Umar itu memilih Sa'ad bin Abi Waqqas? Tentu karena
pengetahuan Umar akan kuatnya keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas, tentang besarnya keikhlasan dia, juga karena banyak hal-hal, karena memang dia adalah tepat untuk memimpin tentara ini. Kemudian Umar ibn Khattab itu berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang intinya mengatakan, wahai Sa'ad, janganlah engkau tertipu atas kepemimpinan ini, jangan sampai hubungan kerabatmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebab engkau menjadi sombong. Apa hubungan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasulullah? Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam bahasa Arab disebut dengan khalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Rasulullah dari arah ibunya, dari jihad ibunya. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada hubungan kerabat dengan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah. Makanya kata Umar, janganlah engkau tertipu dengan hubungan dekatmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membanggakan nasabmu. Sesungguhnya tidak ada nasab antara seseorang dengan Allah kecuali ketaatan, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah Mauqi'atul Qadisiyah, perang Qadisiyah, dan ini terjadi pada tahun 14 Hijriyah. Waqad qasada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ila al-Iraq wa hiya hina idzin juz'un min daulatil Furs al-Kubra. Sa'd bin Abi Waqqas itu mengarah bersama pasukannya itu kepada Irak, yang mana Irak pada saat itu adalah bagian dari negara Persia yang paling besar. Wa kana khaira mithalin lil qiyada as-sadida. Tentu ini adalah model kepemimpinan yang sangat bagus, merupakan siasat yang benar-benar terpercaya, yang mana saat ini turun di sebuah desa, dan desanya itu disebut dengan Al-Qadisiyah. Jumlahnya pasukan yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu sekitar 33.000 atau 35.000 pasukan dari kaum muslimin, sedangkan musuh yang akan dihadapi sejumlah 80.000 dari tentara yang benar-benar terlatih dengan segala persenjataannya. Dan pasukan Persia ini dikomandoi oleh panglima yang terkenal yang disebut dengan Rustum. Dan di antara kekuatan pasukan Persia ini itu dipimpin oleh gajah-gajah sebanyak 33 gajah, dan 33 ini dipimpin oleh satu gajah yang besar yang berwarna putih. Tentu ini 2 kali lipat kekuatan musuh yang akan dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, peperangan Qadisiyah ini adalah peperangan yang sekian kalinya antara bangsa Persia dengan kaum muslimin, sehingga sebelum terjadi peperangan, Rustum ini di dalam hatinya itu ada rasa takjub. Kok bisa bangsa Arab
yang dulunya itu mereka adalah bangsa yang sangat hina, bangsa yang paling lemah, yang mana mereka itu mudah urusan mereka. Kalau mereka marah, itu sangat mudah untuk diselesaikan dengan barang yang remeh. Dikasih materi sedikit mereka akan selesai sudah. Akan tapi kenapa saat-saat ini bangsa Arab itu begitu sangat luar biasa? Persia berkali-kali dalam peperangan itu dikalahkan dengan jumlah yang sangat tidak imbang. Sehingga Rustum ini mengutus sebuah utusan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, meminta supaya diutus seseorang yang paling cerdas dari kaum muslimin untuk hadir datang kepada Rustum, kepada Panglima Persia. Nah, kebetulan undangan ini tentu sangat tepat dengan kebiasaan kaum muslimin. Setiap kekuatan kaum muslimin mendatangi sebuah daerah, intinya itu bukan untuk perang, akan tapi untuk berdakwah. Sehingga apa? Sebelum perang mereka itu datang, kami datang ke sini ini untuk mengajak Anda masuk kepada agama Islam, supaya Anda itu selamat dunia dan akhirat. Kalau tidak mau ya tunduk terhadap aturan kami atau perang. Ini sejak awal seperti ini. Nah, di saat Rustum ini meminta supaya berdialog dulu, kebetulan akhirnya diiyakan dan dikirimlah seorang sahabat yang dianggap cerdas, yaitu yang bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Maka diutuslah Rib'i ini untuk mendatangi Rustum. Sebelum Rib'i ini datang, tentu persiapan itu dilakukan dengan segala kemewahan. Digelarlah permadani-permadani yang sangat mewah, permadani yang disulam dengan emas, kemudian dipersiapkan dengan batu-batu mulia, dengan kursi-kursi emas, dengan mahkota yang sangat megah. Nah, sehingga datanglah Rib'i ini. Apa yang dilakukan oleh Rib'i? Dia masuk ke Rustum, ke tempat yang sudah disiapkan itu, dengan mengendarai kuda perempuan yang pendek, dengan membawa panahnya atau busur, kemudian membawa pedang dan membawa tameng serta pengaman kepala. Masuk ke Rustum itu tidak turun dari kudanya, terus sampai ke hadapan Rustum itu dipakai di atas kudanya, sehingga kudanya itu melewati karpet-karpet yang mewah tadi. Kemudian melihat para pengawalnya itu mencegatnya. Maka Rib'i mengatakan, saya datang ke sini ini atas undangan, bukan kemauan dari kami. Kalau kalian menyetujui cara saya akan menjumpai kalian. Kalau tidak, ya sudah, saya kembali. Maka Rustum mengatakan kepada para pengawalnya, biarin sudah, biarkan dia datang dengan cara dia. Akhirnya menghadap ke Rustum, kemudian kudanya itu ditambatkan ke permadani tadi. Kemudian pedangnya pun ditancapkan ke permadani sehingga banyak bolong-bolongnya. Kemudian terjadilah dialog. Sehingga Rustum mengatakan, maja abikum, apa yang kalian bawa? Apa tujuan kalian? Maka Rib'i mengatakan, Allahu ta'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah itu mengutus kami
untuk mengeluarkan siapa yang Allah kehendaki dari peribadatan para hamba menuju peribadatan Allah semata. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha, dan dari kesempitan dunia untuk menuju keluasaan dunia. Wa min juril adyan ila adlil Islam, dan dari kezaliman-kezaliman agama, penyimpangan-penyimpangan agama untuk menuju keadilan Islam. Ada ya, betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut ya. Tinggal sedikit lagi insyaallah. Kemudian Rib'i ini berkata kepada Rustum, sesungguhnya kami ini datang kemari adalah untuk mengajak kalian supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah. Kemudian juga mengajak kepada agama yang adil, yaitu agama Islam, dan meninggalkan agama-agama yang lainnya. Sehingga kami ini diutus dengan membawa agama Allah kepada seluruh makhluknya untuk mengajak mereka. Maka barang siapa yang menerima hal itu, kami terima, dan kami akan kembali pulang, tidak akan mengganggu. Dan barang siapa yang menolak, kita akan perangi selamanya sampai kita mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rustum, apa yang dijanjikan Allah? Maka Rib'i menjawab, surga bagi orang yang mati dalam peperangan melawan orang yang menolak, dan kemenangan bagi orang yang masih hidup. Maka Rustum meminta kepada Rib'i untuk dikasih waktu untuk berpikir. Maka Rib'i mengatakan, baik, namun kami tidak memberi banyak waktu lama, hanya memberikan waktu 3 hari saja. Sebenarnya Rustum ini
ada kecondongan untuk beriman dengan Islam, namun ia merasa takut dengan kaumnya. Inilah sebab kenapa hidayah itu tidak dimiliki oleh seseorang, karena merasa pekewuh dengan umatnya. Nah, di saat selesai perbincangan ini, datang seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Datang di pertemuan itu, kemudian mengatakan, sebelum kedatangan Mughirah, Rustum ini mengajak damai kepada Rib'i. Sudah gini aja, Rib'i, ini cenderamata hadiah, silahkan bawa kepada pemimpin kalian, dan ini uang 1000 dinar. Kita damai, kita tidak usah ribut atau berperang. Kami urusan kami, Anda urusan Anda. Ini bawa sudah. Nah, di saat perbincangan yang seperti ini, Mughirah datang. Sehingga Mughirah langsung mengatakan, apakah kami ini yang telah mengetahui apapun kemuliaan kalian itu sebenarnya adalah hina bagi kami. Tidak ada artinya hal-hal yang mewah seperti ini. Kami itu tidak bisa berunding. Ada kalanya Anda masuk kepada agama kami, nerima agama kami. Kalau tidak mau, ya sudah, antum bayar upeti kepada kami. Bahkan kalian itu akan menjadi budak kami. Nah, di saat ucapan Mughirah yang seperti ini, maka Rustum itu darahnya naik, sehingga murka, sehingga kesepakatan tidak ada. Sehingga keduanya sepakat untuk saling berperang. Nah, setelah undangan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ternyata jatuh sakit. Namun di saat beliau ini tertimpa sakit, dia tidak mengundurkan diri. Dia tetap sebagai pemimpin, namun kepemimpinannya itu dilakukan di atas tempat tidurnya. Sehingga apa? Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan nasihat kepada kaum muslimin, semakin menguatkan mereka dalam masalah jihad ini, sehingga membaca ayat-ayat di antara surat Al-Anfal tentang ayat-ayat jihad, sehingga kaum muslimin itu semakin semangat, sehingga dimulailah peperangan tersebut. Dan peperangan di perang Qadisiyah ini itu terjadi selama 4 hari berturut-turut. Jadi 4 hari ini tidak berhenti. Peperangan antara kaum muslimin dan Persia ini terjadi. Pada awal mulanya kaum muslimin itu sulit untuk menumbangkan mereka. Kenapa? Karena tidak terbiasa menghadapi pasukan yang dipimpin oleh gajah-gajah 33 tadi. Sehingga kuda-kuda Arab yang tidak terbiasa menghadapi gajah itu banyak yang ketakutan. Namun tidak kalah akal kaum muslimin, sehingga mereka memilih sebuah cara, yaitu untuk menghancurkan gajah-gajah tersebut dengan cara, yaitu dilempar matanya dengan anak panah. Itu yang dilakukan pertama kali. Sehingga apa? Di saat tepat sasaran, terutama gajah putih itu terkena anak panah, tentu sudah tidak bisa melihat, sehingga dia berjalan dengan oleng dan diikuti oleh gajah-gajah yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Gajah-gajah tadi itu berjalan menuju ke sungai, karena peperangan Qadisiyah itu terjadi di samping sungai Efrat. Sehingga gajah-gajah tadi itu masuk ke sungai dan diikuti oleh gajah-gajah lain,
dan pasukan Persia itu jadi kalang kabut dan kaum muslimin mudah untuk menghabisi mereka. Dan di hari yang keempat Allah menurunkan pertolongan dengan menurunkan angin yang sangat kencang sehingga mengkocar-kacirkan pasukan mereka, sehingga yang terbunuh dari mereka, ahli sejarah menyebutkan itu kurang lebih 40.000 orang dari mereka yang meninggal. Sehingga mereka kocar-kacir dan melarikan diri, dan peperangan Qadisiyah ini juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan yang terbunuh dari kaum muslimin itu hanyalah sekitar 2.000 atau 2.500 saja. Baik, kita cukupkan sekian. InsyaAllah untuk berikutnya adalah kabar gembira ini disampaikan kepada Umar ibn al-Khattab yang ada di Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.